Aksi Buya merupakan salah satu arc terbaik dari Jujutsu Kaisen. Adanya banyak pertarungan pada arc ini menjadi salah satu daya tariknya. Berikut akan kita bahas apa saja pertarungan yang terjadi pada aksi Buya dan manakah pertarungan terbaiknya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Battle pertama yaitu Mekamaru versus Mahito. Yang pertama ada Mekamaru versus Mahito, pertarungan pembuka pada aksi Buya. Tampil pada komik chapter 80-82 menampilkan pertarungan yang unik di mana Kokichi menggunakan robot Ultimate Mekamaru mode absolute. Kemudian battle nomor 2 Gojo versus para Special Grade. Pertarungan Gojo melawan Choso, Hanami, dan Jogo. Pertarungan ini banyak sekali terpotong di beberapa scene karena memang pada pertarungan ini adegan sering terbagi di beberapa tempat lain. Namun pertarungan ini juga merupakan pertarungan untuk menampilkan kekuatan besar dari Gojo Satoru. Pertarungan ketiga ada Itadori versus Kogai. Pertarungan Yuji melawan kutukan belalang ini cukup menarik karena pertarungan hanya berfokus pada taijutsu saja. Pukulan Yuji beradu dengan pukulan belalang. Kemudian battle nomor 4 Yuji dan Megumi versus Jiro. Pertarungan kombinasi Yuji dan Megumi melawan kakek Jiro. Pertarungan ini cukup menarik namun lebih difokuskan pada pertarungan lain, yaitu pertarungan nomor 5 Takuma Ino versus Ogami. Pada pertarungan ini Ino melawan keluarga Ogami lebih difokuskan walaupun memang adegan pertarungan berpindah antara pertarungan satu dan lainnya. Pada pertarungan ini juga bangkitnya kembali Toji dari kematian. Selanjutnya pertarungan nomor 6 Meimei versus Niji Ebina. Pertarungan ini tidak benar-benar bisa dibilang pertarungan karena hanya menonjolkan seberapa kuat teknik yang dimiliki oleh Meimei. Pertarungan ketujuh ada Nobara dan Nanami versus Haruta. Awalnya Nobara bertarung sendirian melawan Haruta di mana Nobara tidak diuntungkan dengan kekuatan Haruta yang tidak cocok melawan Nobara. Disitulah datangnya Nanami. Dengan datangnya Nanami, Haruta tak berkutik sama sekali, apalagi Nanami dalam keadaan mode marahnya. Pertarungan ke-8 ada Meimei dan Ui versus Smallpox Deity. Dengan pertarungan Meimei sebelumnya yang menampilkan kekuatan Meimei, di sini ditampilkan bagaimana Meimei dan Ui bertarung bersama melawan Shikigami dari Kenjaku yang merupakan kutukan special grade. Pertarungan ke-9 ada Yuji versus Choso. Pertarungan yang mengambil referensi dari film Indonesia The Raid ini merupakan pertarungan ikonik dari aksi Buya. Apalagi dengan ini Choso mengetahui siapa sebenarnya Yuji. Selanjutnya pertarungan ke-10 ada penyihir Jujutsu melawan Dagon. Dagon merupakan kutukan special grade. Penyihir Jujutsu yang beranggotakan Maki, Nanami, Naobito, dan Megumi bersama-sama bertarung melawan special grade ini. Namun dari sini bisa dibilang pertarungan berada pada kendali dari Dagon. Namun pertarungan tidak berakhir dengan kemenangan dari Dagon, melainkan pertarungan ini diambil alih oleh Toji. Pertarungan ke-11 yaitu Toji versus Dagon. Toji yang telah bangkit kini mengambil alih pertarungan melawan Dagon sendirian, dan dalam sekejap Toji bisa mengalahkan Dagon. Kemudian pertarungan nomor 12 Megumi versus Toji. Setelah Toji mengalahkan Dagon, Toji bertarung dengan anak kandungnya, anak yang bisa dibilang ia titipkan kepada Gojo. Pada pertarungan ini juga merupakan pertarungan untuk menampilkan bagaimana perasaan Toji yang menemui anaknya. Pertarungan ke-13 Sukuna versus Jogo. Ketika Yuji sedang tidak sadarkan diri setelah pertarungan melawan Choso, Nanako, dan Mimiko memberi makan Yuji dari Sukuna. Kemudian Jogo yang datang setelahnya memberikan Yuji 10 jari Sukuna sekaligus yang membuat Sukuna bangkit kembali. Dari sinilah pertarungan singkat keduanya dimulai. Pertarungan nomor 14 yaitu Sukuna versus Mahoraga. Setelah Megumi bertarung melawan Toji, Megumi sudah tak memiliki tenaga lagi dan Megumi dipukul dari belakang oleh Haruta. Karena tak memiliki energi tersisa dan tak memiliki pilihan lain, Megumi mengeluarkan Mahoraga dan pingsan. Dari sini datanglah Sukuna yang kemudian melawan Mahoraga agar Megumi tidak dibunuh oleh Mahoraga yang mengamuk. Pada pertarungan ini juga Sukuna mengetahui kekuatan Mahoraga dan bagaimana cara meningkatkan kekuatan Mahoraga pada pertarungan di masa depan. Kemudian pertarungan nomor 15 Yuji dan Nobara versus Mahito.
Setelah Sukuna selesai mengambil alih tubuh Yuji, Yuji yang sadarkan diri mendapatkan bahwa Shibuya sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dari sini Yuji ditemani oleh Nobara melawan Mahito, salah satu musuh terakhir di aksi Shibuya. Namun Nobara tak sanggup melanjutkan pertarungan dan digantikan oleh karakter lain yang baru datang. Dan pertarungan ke-16, Yuji dan Todo melawan Mahito. Kedatangan Todo Aoi membantu Yuji yang hampir dikalahkan oleh Mahito. Keduanya bertarung melawan Mahito untuk jangka waktu yang lama dibandingkan pertarungan-pertarungan lain di aksi Shibuya, atau bisa jadi yang terlama di aksi Shibuya. Dan pertarungan terakhir, pertarungan ke-17, penyihir Jujutsu dan Choso melawan Uraume dan Kenjaku. Para penyihir Jujutsu bergabung bersama melawan Kenjaku yang menggunakan tubuh Geto. Di sini Kenjaku juga ditemani salah satu karakter yang baru dimunculkan. Dia bernama Uraume. Kenjaku dan Uraume bersama-sama melawan Yuji, Noritoshi, Momo, Panda, Mai, Miwa, Kusakabe, dan Choso. Kenjaku sangat diunggulkan pada pertarungan ini, sampai akhirnya Yuki Tsukumo mengambil alih pertarungan. Namun pada akhir pertarungan, Kenjaku kabur dengan membawa Prison Realm yang menyegel Gojo Satoru. Nah, itulah bagaimana pertarungan-pertarungan yang terjadi pada aksi Shibuya. Menurut kami, pertarungan terbaik adalah pertarungan antara Yuji dan Todo melawan Mahito. Namun, jika melihat dari plot cerita Jujutsu, mungkin pertarungan terbaik adalah antara Sukuna melawan Mahoraga. Lalu bagaimana dengan kalian? Mana pertarungan terbaik menurut kalian pada aksi Shibuya kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.